Film horor yang bukannya bikin takut tapi malah bikin emosi. Langsung saja gue kasih nilai 1/10. Filmnya adalah The Demit, diikutin Makhluk Halus. Yang pertama yang bikin gue kesel adalah sound effect. Ya emang jump scare atau sound effect dalam sebuah film horor itu adalah salah satu hal yang sangat penting dan itu adalah nyawanya. Tanpa sound effect atau jump scare film horor itu kayak biasa aja. Tapi nggak semua adegan itu dikasih sound effect juga. Ketika ada orang jatuh, jeng 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 jeng. Ketika buka surat wasiat, jeng 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 jeng. Atau ketika beli somai, bang beli somai 1, jeng 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 jeng. Ini ngapain? Yang bikin gue kesel lagi adalah sound effect serigala. Au! Ada adegan ketika membuka laci, terus tiba-tiba ada suara serigala. Au! Terus kayak bodoh amat, kayak biasa aja. Terus lanjutin tuh nyari barang-barang di laci. Seumur-umur gua tinggal di Indonesia belum pernah tuh gua dengerin suara serigala langsung. Yang gua nggak ngerti ini tuh settingnya di Makassar kan, bukan di Paraguay tempat habitat serigala. Kok biasa-biasa aja denger suara serigala? Yang kedua adalah transisi. Ya emang gua akuin ada beberapa transisi yang bagus banget. Yaitu ketika transisi di mana Pak Ustadz menjadi tukang bersih-bersih, lalu transisi pemilik pondok pesantren. Itu gua akuin keren banget. Tapi di satu sisi ada transisi yang ampas banget. Dan kebanyakan sepanjang gua nonton itu kebanyakan transisinya itu pakai fade to black gitu. Transisi yang menurut gua sampah adalah ketika di dalam mobil. Kan mereka itu terjebak di dalam mobil terus memutuskan untuk menunggu sampai pagi. Tiba-tiba ada satu orang yang kebelet pipis, ya lalu keluar. Lama-lama mereka kok nggak balik-balik ke dalam mobil. Terus adegan mobil dikasih transisi. Kok scene-nya sama? Di mana-mana transisi itu fungsinya untuk mengubah scene satu ke scene yang lain. Ini transisi digunakan untuk merubah waktu. Kenapa nggak dikasih tulisan aja 2 jam kemudian kayak kartun SpongeBob gitu? Yang ketiga adalah color grading. Ini kenapa color gradingnya itu nggak konsisten. Ada kuning, ada biru, ada pink, aduh macem-macem. Ya mungkin color grading di film ini tujuannya adalah untuk membedakan masa sekarang dan juga masa flashback gitu. Masa sekarang itu kuning, masa lalu itu biru. Tapi ketika flashback di masa lalu, kan color gradingnya itu biru. Terus di tengah-tengah itu kayak nggak ada color gradingnya sama sekali. Ini gimana nggak konsisten? Color gradingnya itu juga kayak kelihatan amatir gitu. Kayak filter aplikasi CapCut tapi yang gratisan, bukan yang pro. Dari segi acting itu juga masih lemah banget. Yang paling mending ya si Oki. Pemilihan peran dalam film ini tuh kayak berasa nggak ada casting sama sekali. Oh ini aja yang followers yang gede, pasti bakalan banyak penggemarnya. Biar lebih lucu, oh masukin aja stand up komedian Makassar. Dari segi storyline, penulisan naskah, ceritanya itu lemah banget. Di sini kita sebagai penonton itu nggak usah mikir. Biasanya kan kalau film horor itu dikasih teka-teki, ini siapa yang membunuh, ini kenapa diganggu terus. Hantunya itu juga dikasih tahu dari tatapannya, cara bicaranya. Saya yang jaga-jaga di sini, silakan masuk. Kenapa nggak bikin biasa-biasa aja, biar kita dikasih kerjaan kayak nebak mikir gitu. Dari segi make up itu nggak banget. Masa ketika bangun tidur itu udah cakep banget, maskaranya ngejreng. Nggak ada bedanya sebelum tidur sama bangun tidur. Nggak ada bedanya sama sekali. Yang paling parah adalah ketika mandi. Sebelum mandi sama sesudah mandi. Sama make upnya nggak luntur. Ini waterproof apa gimana itu make upnya? Atau ketika mandi mukanya itu dikasih terpal atau gimana. Kok nggak luntur gitu make upnya? Dan gue nggak ngerti kenapa hantunya itu gerakannya itu kayak patah-patah gitu. Selain itu kemampuannya itu juga GG banget ya. Bisa teleport orang ke dimensi lain, ke universe The Demit gitu ya mungkin. Dan di endingnya itu nggak habis pikir ketika The Demitnya atau hantunya udah baik gitu ya. Kenapa si Lina itu nggak nanya ini tuh si Oki dan temen-temennya bisa balik nggak? Kok kayak nggak peduli banget sama temen-temennya. Kayak seolah-olah teman gue ngilang, meninggal ya bodo amat lah. Karena banyaknya kekurangan film ini sebenarnya masih banyak sekali yang perlu dibahas. Kalau dibahas semuanya 7 hari juga nggak selesai. Penasaran? Tonton aja filmnya The Demit, diikuti Makhluk Halus. Skor dari gua adalah 1/10. Gimana menurut kalian?